Haleluya, luar biasa. Ya, orang-orang yang selalu hidup dalam kerendahan hati, ya, orang-orang yang selalu hidup di dalam kelemah lembutan, itu kerendahan hati ya. Kelemah lembutan itu bukan kelemar-kelemar, ya, tetapi dia mau mengalah, tapi dia mau dalam hidupnya dia tidak ada konsep menang kalah, tetapi mencari solusi bersama. Ya, bagaimana kita sama-sama bisa berhasil, ya. Nah, mereka itu orang-orang ini akan mendapat berkat dan mereka ini akan memiliki kemenangan sejati, bukan menang kalah. Menang sidang pasti menang, oh belum tentu. Menang sidang Anda bisa kalah loh. Kalau dalam sidang perceraian Anda menang sidang, Anda sedang kalah loh, ya. Kalau dalam sidang dengan Anda sedang berantem sama saudaramu sekandung, ya, masalah warisan, kamu menang, kamu sedang kalah loh. Karena kamu sedang kehilangan dia, ya. Kamu sedang kehilangan saudaramu karena kamu menang. Anak beranak, suami istri, kakak beradik, ya. Anda jangan ngomong kesatuan tubuh Kristus seperti yang PGI bilang lah, bullshit lah. Ya banyak pendeta sama kakak adiknya aja nggak rukun kok. Sama ipar-iparnya aja nggak rukun kok. Bullshit lah, jangan ngomong sama PGI dulu lah. Itulah sebabnya Tuhan melahirkan Anda, Tuhan membuat Anda lahir di dunia, dikelilingi oleh saudara-saudaramu itu. Nah itu dulu kamu bisa bersatu enggak? Jangan ngomong kesatuan tubuh Kristus dengan PGI, bikin MUKI, bikin PGBI, bohong. Bullshit itu semua. Anda bersatu dulu. Dengan istrimu bisa enggak, dengan suamimu, dengan adikmu. Wah kita satu tubuh Kristus, gundul peang. Anda bersatu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, kakak beradik saja sulit. Munafik, ya. Ada penuh dengan retorika. Nah, orang-orang begini nggak akan pernah dapat rema dan remanya nggak bakal jadi iman, ya. Imannya itu nggak akan bertumbuh. Kenapa? Ya karena hidupnya menang kalah. Konsep hidupnya menang kalah. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Pokoknya adikku harus masuk penjara. Gundumu peang. Nah, serius ya. Ada orang-orang yang begitu ya. Masukin penjara biar kapok. Wah, pokoknya orang tua aku kudu masuk penjara. Hari-hari ini banyak orang begitu ya. Enggak cuma Islam saja yang Anda lihat di TV-TV, orang Kristen juga banyak. Saya lihat kok. Pendeta-pendeta sama ya, kakak beradik udah jadi pecah. Pokoknya kalau enggak jangan sebut nama saya. Semua keluarga bubar. Gereja, Anda mau cerita kesatuan tubuh Kristus, gundul peang. Anda sama kakak beradik aja nggak bisa rukun kok, sesama pendeta suami istri aja Anda nggak bisa rukun kok. Bohong, jangan ya. Nanti Anda kan hidup dalam agama ilusi, dalam ilusi agama, ilusi Tuhan, ilusi Roh Kudus. Ya bidi 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 bada bada, sikara bara bara babasa basa basa. Ngeri saudara. Nah kita lihat tadi ya, saudara, kenapa si nasihatnya si Ahitofel itu kan? Itu nasihat yang paling baik. Kenapa? Ahitofel kenal sama Daud. Husai juga kenal Daud. Ya, dua-duanya nasihatnya benar. Ya, dua-duanya nasihatnya benar. Tetapi dalam si Husai, dia memberi nasihat sebagai nasihat orang perang pada umumnya. Orang perang pada umumnya itu harus kayak si Husai. Ya, jangan dipojokkan. Orang bakal perang, jangan pancing keluar. Nggak salah. Kerahkan semua pasukanmu. Ya, tapi nasihatnya Ahitofel itu paling benar. Karena dia kenal Daud. Daud itu tidak suka musuhan sama keluarga. Dia pasti akan mengalah. Maksudnya Ahitofel itu bukan supaya mau perang, tapi supaya Daud dipojokkan dan dia akhirnya mengalah. Kalau sudah nyebrang sungai Yordan udah nggak bisa dikejar. Harus perang gede. Kalau perang gede pasti kalah.
Kan begitu kan, ingat waktu sama Saul. Bisa nggak Daud menang lawan Saul? Oh gampang banget. Untuk mengalahkan Saul, Daud itu mudah banget. Tetapi itu aja Daud lepasin. Nah makanya dua penasihat Daud ini ngerti benar sifatnya Daud. Ya, anaknya malah nggak kenal dengan sifat bapaknya. Kenapa? Ya karena bapaknya nggak pernah sama dia. Coba kalau bapaknya kenal sama anaknya, anak kena kenal sama bapaknya. Malah mungkin nggak akan berontak juga. Toh nanti akan kedatuk tangan dia juga. Dia tinggal minta. Merajuk. Minta bagian. Kan begitu kan? Nah, karena Daud pasti akan kasih. Nah, karena di dalam hati Salomo sudah penuh dengan kebencian, kemarahan. Lihat cara dia membalas bapaknya itu. Diperkosa semua tuh istri-istri bapaknya di atas suatu rumah dipermalukan. Ya, di atas suatu rumah ditelanjangi terang-terangan begitu ya di depan orang Israel. Wah, itu kenajisan benar ya. Anak yang meniduri istri bapaknya itu bisa dibunuh loh itu. Dalam Torah itu. Tapi hari itu benar-benar wah ngeri sekali. Terjadi kenajisan yang luar biasa di situ. Dan itu sengaja dilakukan supaya bapaknya marah. Supaya bapaknya malu. Ya, tercemar nama bapaknya. Dipermalukan. Memang tujuannya itu mau nyelakain bapaknya. Bukan mau menang perang. Si Absalom ini. Ya, bahkan dalam kematiannya pun dia puas. Sudah bisa merusak bapaknya. Puas dia waktu matinya pun puas. Percaya enggak? Matinya pun menyeringai dia. Puas. Dia tahu nggak bakal menang lawan Daud. Ya, Ahitofel itu kan bilang ayahmu itu pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi si Husai bilang pahlawan ayahmu itu pahlawan gagah perkasa. Orang-orang bersama ini orang-orang gagah perkasa, prajurit-prajurit. Tetapi si Husai ngerti Daud nggak akan memerangi anaknya sendiri. Begitu sudah ke pojok nggak akan ngelawan, pasti akan nyerah daripada perang saudara. Tapi karena mereka sudah nyebrang dan mereka tetap ngejar, Yoab nyegat. Maksudnya bukan buat perang, tapi ingat ya, orang lain kan nggak peduli Anda anak beranak. Orang lain nggak peduli. Kalau Anda minta keadilan kepada orang lain, Anda minta orang lain jadi penengah buat keluarga Anda, wah sial bener Anda tuh. Jangan sampai orang lain jadi penengah dalam keluargamu. Biar kamu saling merendahkan diri. Kalau kamu kakak beradik suami istri, ya suami istri jangan minta Pak Pendeta jadi penengah. Bisa-bisa istrimu dituturi sama Pak Pendetanya, ya, atau suamimu nanti jadi nggak karu-karuan. Nah, kalau di Belanda ini suaminya bisa dituturi Pak Pendeta ya. Ada orang dari Tiongkok di sini, dari Cina, dia divorce sama suaminya. Saya tanya, kenapa divorce? Karena suamiku tertarik kepada pria lain. Saya mau ketawa, sebenarnya dalam hati saya mau ketawa begitu ya. Cuman dia ngomongnya itu dengan sedih sekali gitu loh. Suamiku tertarik dengan pria lain. Pusing. Bukan tertarik pada wanita lain, tertarik pada pria lain. Nah, jangan sampai. Jangan sampai Pak Pendeta jadi penengah dalam hubungan suami istrimu. Bisa, istrimu bisa ditiduri Pak Pendeta. Wah sudah bolak-balik. Jangan nggak percaya saya. Sudah banyak kasusnya. Pendeta-pendeta yang demikian. Jangan. Ya. Nah, jangan biarkan orang lain jadi penengah dalam pertikaian dalam keluargamu. Selesaikan. Caranya bagaimana? Sangkal diri pikul salib semua. Semua ingin kebaikan buat sesamanya. Inginkanlah kebaikan untuk adikmu, untuk kakakmu, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anakmu, untuk orang tuamu, untuk keluargamu. Kamu minta kebaikan. Kamu harapkanlah kebaikan. Wah nanti kita rugi dong. Nah itulah karena konsep mau rugi kalah rugi. Oh, tapi ini warisannya buat modal, mau buat rojan, ini, buat itu. Alasanmu banyak. Emang Tuhan hanya bisa berkati kamu lewat warisan. Nah itu kita mengatur Tuhan. Anda sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Dia balik mencari damai sejahtera. Anda sudah nggak percaya lagi sama Tuhan.
Oh enggak? Wah, nanti warisan ini kan warisan buat modal buat anakku sekolah nanti. Emang cuma dapat dari warisan doang. Keluarga kami ribut karena warisan dulu ya. Mamiku tidak salah, tetapi mamiku kurang sedikit imannya. Apakah anak-anaknya berhasil karena warisan? Oh tidak, tidak perlu. Tuhan yang buat kami berhasil. Kami tiga-tiga selesai kuliah bukan karena uang warisan. Ya, bahkan saya sampai doktor ini bukan karena uang warisan. Karena Tuhan sediakan semuanya. Gitu. Jangan mikir warisan, wah jangan. Apalagi harga diri, itu berarti harga dirimu masih dicicil. Kakak beradik, anak beranak, orang tua, suami istri. Sangkal diri pikul salib. Orang lain itu ndak urusan. Pak pendetamu bahkan ndak urusan kalau kamu cerai. Dalam hatinya mereka yang penting perpuluhannya lancar. Kalau nangis pun ya biasanya ya sekedarnya. Ada yang sungguh-sungguh nangis ya karena biasanya karena pengen perpuluhannya lancar. Percaya deh. Nah, akhirnya tambah ruwet kamu. Ya, padahal kan solusinya gampang. Sangkal diri pikul salib. Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus menganggap kesetaraannya dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba ayat 7. Bisa nggak? Melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Di dalam hiruk pikuk dunia ini, di dalam segala hingar-bingar dunia ini, justru Yesus masuk ke dunia yang hingar-bingar ini. Bukannya malah nyepi di gunung. Mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba budak. Menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia Allah sendiri. Tapi kan kita nggak mau. Anda, saya, oh nggak bisa kalah. Kita harus menang. Anak Tuhan harus menang. Tuhan gundul, anak Tuhan gundul peang. Saya menang kalah. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Pokoknya suamiku harus dalam penjara. Gak bisa, jangan. Ya, jangan. Utamakan kebaikan buat mereka. Kalaupun harus berpisah karena kekerasan dalam rumah tangga. Bukan karena perceraian secara legal. Tapi bisa rumah dulu. Utamakan kebaikan. Ya Anda jangan menikah lagi, nunggu. Minta mujizat dari Tuhan. Tapi kan sulit kan? Nah makanya akhirnya Anda kan dalam masuk dan keblosok lagi, keblosok lagi. Ya, kakak beradik juga begitu. Sementara bisa dulu jangan omongan nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Cepat upayakan perdamaian. Wah, akhirnya nggak ke gereja. Yang satu tetap ke gereja dalam kemunafikan, yang satunya nggak ke gereja karena saya nggak mau munafik, nggak mau ke gereja. Ruwet, dua-duanya ruwet. Padahal mau ke gereja nggak gereja sami mawon. Lawan di gerejanya jadi diajari juga nggak karu-karuan kok. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda mulai utamakan, ya seorang yang lain, utamakanlah seorang yang lain, katanya Tuhan Yesus. Ya, utamakan seorang dari yang lain. Utamakan seorang akan yang lain, saling mengutamakan, saling memberi tempat, saling memberikan keuntungan. Tapi kan ini nggak mau, Anda maunya menang, mending dia kalah. Ya kalau dia baik mah nggak apa-apa Pak. Dia mau nyelakain kita kok. Jangan khawatir Tuhan pelindungmu. Jangan khawatir Tuhan pelindungmu. Ya, jangan khawatir. Penuhi dirimu dengan kasih. Waspada, tetap waspada. Jangan sampai nanti kamu dijebak dimasukkan penjara juga sama dia. Tapi kalau itu pun terjadi, jangan takut. Hati yang rela. Ya, tapi balik lagi, semua itu ada asal-usulnya. Kenapa kalian bisa berantem itu ada asal-usulnya. Kalau semua ada asal-usulnya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk ketika kalian berantem masalah warisan. Nggak ada. Semua itu ada asal-usulnya. Ya, ada asal-usulnya. Jangan bohong, jangan bohongi diri sendiri.
Orang tua kenapa bisa berantem sama anaknya? Anaknya kenapa bisa nggak hormat kayak Absalom? Semua ada usul-usulnya. Maling kundang bisa jadi maling kundang kenapa? Ya karena bapaknya nggak benar. Itu Anda lihat ada di berita-berita anak laporin bapaknya ke polisi. Ya asalnya karena orang tuanya nggak benar juga. Orang tuanya ngejor anaknya. Diongkrong semua kudu menang kalah. Kalau lagi jatuh mana yang salah digebuk. Kalau lagi berkelahi kalah, siapa yang ini kamu dionjoki orang tuanya? Pokoknya anakmu udah boleh kalah, padahal anakmu yang kurang ajar. Ya kan kayak kakak saya dionjoki sama tetangga kami dulu. Padahal yang saya tahu persis itu orang kurang ajar sekali tetangganya itu ya. Saya tahu persis. Wah, mungkin kurang ajar sekali. Saya juga marah. Ya, kakak saya orangnya pendiam sekali ya. Jadi saya tahu nggak mungkin kakak saya nakal begitu, nggak mungkin. Dionjoki sama tetangganya mau mukulin anak saya. Oh ya bapak saya ngamuk. Tapi kenapa bisa ada anak kurang ajar itu? Karena dicor. Mana siapa yang salah? Dipak nyamuk salah. Ya kan? Diancam. Kalau tidak popo digigit nyamuk. Oh itu juga lagu yang tidak mendidik ya. Nina popo. Kalau tidak popo diseruduk kebo. Wah itu ancaman itu. Wah itu intimidasi teror itu. Anak diajari begitu, ditakut-takutin dari kecil, repot kamu. Dia mikir kebonya, aduh tuh, papi jangan papi disuruh udah kebo, diancem. Aduh Tuhan, tolong. Nah itu tadi, nah itu semua ada usul-usulnya. Itu ya, utamakan Kristus, utamakan seorang dari yang lain. Ya setiap orang utamakan seorang akan yang lain, bukan dari yang lain. Nggak salah ngomong terus ya. Ya, terus ayat 8. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri. Wah, ini dia ruwet-ruwet merendahkan diri. Aduh, harga diri aja masih dicicil, ya kan? Pakaian aja Anda kalau bisa pakainya Gucci walaupun beli Tanah Abang, iya kan? Namanya apa? Namanya flexing gitu ya. Panjat sosial Anda pengen. Itu tandanya Anda tidak merendahkan diri. Wah, mobil aja kudu mau pakai yang mewah kok. Pendeta-pendeta aja kudu pakai mobil mewah. Wah, bullshit semua. Rasakan kehadiranmu. Wah, hadiranmu siapa? Gundul peang. Gak mungkin lah orang kalau nggak mungkin Tuhan hadir di tengah orang-orang yang ingin meninggikan dirinya dengan suka pamer. Nggak ada. Bohong itu pendeta. Setiap pagi dia omelin ya sama Nabi ke-26. Bohong. Saya ngajak Anda untuk realistis pagi ini. Bohong. Kalau orang bilang merendahkan diri, masih suka pamer. Pamer barang apa yang Anda pakai, pamer rumah Anda, pamer kemewahan. Pamer itu ya jiwa-jiwa kita pamerkan. Ini loh kita menangkan jiwa. Pamerkan. Ya, ini pamer tuh ya, ono lagi pergi ke Baduy. Ini kita lagi penginjilan di Baduy nih. Kita lagi diakonia rame-rame nih. Gitu ya. Jangan lagi sendiri diakonia pamer-pamer, namanya lagi panjat sosial juga. Ya namanya sedekah Anda dikasih ke orang lain. Tapi kita lagi rame-rame korporat untuk menginspirasi orang lain. Pamer itu hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Bukan pamer mobil mewah, rumah mewah, ya istri cantik, wah gondol kucing nanti istrimu tahu rasa lo. Ya kucing garong maksudnya kan. Eh, sampai mati, matinya pun di kayu salib terkutuk. Wah, mati di kayu salib langkahi dulu mayatku Pak. Lah iya itu dia. Repotnya kan begitu kan mentalitinya. Makanya coba lihat. Yoab mana urusan mau itu anaknya Daud, enggak urusan. Daud pengennya supaya damai, udah jangan diapa-apain, udah tahan saja. Tapi kan Yoab nggak mau, harus dibunuh. Dia orang perang kok,
Dia punya doktrin perangnya dia kok harus selesai, kok harus tuntas. Karena kalau enggak nanti jadi ancaman lagi. Karena sudah kejadian dan Yoab yang mempromosikan Absalom. Itu tanggung jawabnya Yoab, dia gregetan. Ya kan, karena kan dia yang nasihati itu terus sampai dia sendiri kan yang bikin Absalom jadi begitu kan, diongkrong sama Yoab. Kan begitu kan, anak-anak ini jadi salah pilih. Ya, dengarkan nasihat teman-temanmu, ada teman-temanmu juga yang dibahas keluargamu itu nanti. Itu terjadi ya, saya ngomong ini beneran ya, terjadi semua yang saya ngomong ini. Kita hampir melewatinya, kita hampir mengalaminya. Untung kita segera merendahkan diri, sehingga saya bisa diperdamaikan dengan seluruh keluarga besar saya, dengan istri saya, dengan keluarga besar saya. Karena kita mau saling merendahkan diri. Haleluya. Sakit, sakit. Terhina, ya terhina. Ya enggak apa-apa. Itu dihina sama kakak saya sendiri. Dihina sama ibu saya, sama ibu mertua. Sama orang tua istri saya sendiri. Oh, ternyata bukan maksudnya mereka begitu. Kadang-kadang cuma salah paham doang. Maksudnya mereka begini, tapi mereka enggak bisa ngomong. Nah, itu ada hal yang tidak terucapkan. Wah, pokoknya harus begini ya, susah. Enggak semuanya bisa diomongkan. Kalau kita saling merendahkan diri, kesalahpahaman itu lebih mudah diatasi. Karena ada banyak hal yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata, karena bingung cara ngomongnya. Semakin ngomong malah tambah salah paham. Akhirnya cuma diem, gak dijelasin. Ya kan? Memang ada hal yang tidak bisa terucapkan. Tapi kalau Anda mau sama-sama saling merendahkan diri, kesalahpahaman itu nanti selesai. Ya, nanti akan selesai. Haleluya. Jangan libatkan orang lain ya dalam permusuhan keluargamu ya. Libatkanlah Tuhan Yesus saja. Sebab dia sudah mati bagi kita. Memberi contoh bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah dalam rumah tanggamu. Ya dalam keluarga besarmu. Haleluya. Kita menyanyi lagi ya. Sorry. Segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap kekuatanku memujimu. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap kekuatanku memujimu. Saksi bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita.
sahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam ketulusan. Nanti keluargamu ada damai sejahtera, ada kerajaan Allah, dan nanti ada berkat mengalir ya dalam keluargamu. Jangan mikir warisan, jangan mikir menang kalah. Tuhan akan beri kalian semuanya kemenangan. Kalau kalian semua saling. Kalau kamu menang pun saudaramu kalah, hatimu apa tega? Ya, kalau kamu menang pun istrimu kalah. Kalau kamu menang suamimu kalah. Kalau kamu menang anakmu kalah. Kalau kamu menang orang tuamu kalah. Apa kamu tega? Kalau sama-sama menang kan seneng kan? Ya harus begini, sangkal diri, pikul salib, rendahkan diri, kosongkan diri, harapkan yang terbaik buat kakak adik kita, orang tua kita, suami istri kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.